Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak ayat-ayat yang dimaksud oleh si penghujat beserta pendapat para ulama tafsir tentang ayat-ayat tersebut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Siapa yang menolong Allah? Lihat jawabannya di ayat Quran Surat Al-Hajj ayat 4, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. At-Tabari mengatakan bahwa makna dari sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang-orang yang berperang di jalannya agar kalimatnya tinggi terhadap musuh-musuhnya. Maka makna pertolongan Allah kepada hambanya adalah bantuannya kepadanya, sedangkan makna pertolongan hambanya kepada Allah adalah jihad orang itu di jalannya untuk meninggikan kalimatnya. Tafsir At-Tabari Juz 17 halaman 651. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang menolong agama dan nabinya. Al-Jami' li Ahkamil Quran Juz 12 halaman 386, yang artinya, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Sayyid Qutb mengatakan bahwa dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya adalah isyarat untuk berjihad dengan menggunakan senjata. Permasalahan ini diletakkan dalam ayat yang berbicara tentang pengorbanan jiwa dan harta. Tatkala bicara tentang Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, kemudian Allah melanjutkan dengan menjelaskan makna pertolongan mereka kepada Allah dan Rasulnya adalah menolong manhaj dan dakwahnya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membutuhkan pertolongan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Fi Zilalil Quran Juz 6 halaman 4395. Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Orang yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan memiliki keinginannya membawa senjata. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa adalah Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang yang menolongnya, yang sebetulnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pertolongan dari manusia. Adapun disyariatkannya jihad adalah untuk menguji sebagian kalian dari sebagian yang lain. Tafsir Ibnu Katsir Juz 8 halaman 28. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Sayyid Qutb mengatakan, bagaimana orang-orang beriman menolong Allah sehingga mereka menegakkan persyaratan dan mendapatkan apa yang disyaratkan bagi mereka berupa kemenangan dan diteguhkan kedudukannya. Beliau menyebutkan, sesungguhnya mereka memurnikan Allah dalam hati mereka dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, baik syirik yang nyata maupun yang tersembunyi, serta tidak menyisakan seorang atau sesuatu pun bersamanya dalam dirinya. Dia menjadikan Allah lebih dicintai dari apapun yang Dia cintai dan sukai, serta meneguhkan hukumnya dalam keinginan, aktivitas,
diam, saat sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maupun saat malunya, maka Allah akan menolongnya dalam diri mereka. Sesungguhnya Allah memiliki syariat dan manhaj kehidupan yang tegak di atas prinsip-prinsip, aturan-aturan, nilai-nilai, dan tasyawur, khusus bagi seluruh makhluk yang ada maupun bagi kehidupan. Dan pertolongan Allah akan terrealisasi dengan menolong syariat dan manhajnya, dan berupaya untuk menegakkan hukumnya di dalam seluruh kehidupan tanpa kecuali. Inilah menolong Allah dalam realita kehidupan. Mari sebentar kita lihat firman Allah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, serta jika kamu menolong agama Allah. Terdapat dua kondisi, yaitu kondisi perang dan kondisi menang. Dan hal itu disyaratkan dilakukan karena Allah dan di jalan Allah. Ini adalah syiar yang sudah menjadi aksioma. Sesungguhnya tidak ada jihad, syahid, dan syurga kecuali ketika jihad itu di jalan Allah saja, kematian di jalannya saja, dan menolongnya saja, baik di dalam jiwa maupun di dalam manhaj kehidupan. Tidak ada jihad, syahid, dan surga kecuali jika tujuannya agar kalimat Allah tinggi dan menjadi syariat di manhajnya, menguasai hati, akhlak, perilaku, kondisi, perundang-undangan, dan aturan-aturan mereka. Dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan gagah dan untuk fanatisme kesukuan karena ria. Yang manakah yang disebut berperang di jalan Allah? Beliau menjawab, siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Sedangkan makna, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, maksudnya adalah diteguhkan dalam kemenangan dan berbagai pembiayaannya. Karena kemenangan bukanlah akhir peperangan antara kufur dengan iman, antara batil dan hak. Dan untuk menang memerlukan pembiayaan pada setiap jiwa maupun dalam realita kehidupan. Untuk menang memerlukan pembiayaan, yaitu tidak sombong dan tidak menganggap remeh. Banyak jiwa mampu tetap teguh terhadap suatu ujian dan cobaan, namun sedikit yang tetap teguh terhadap kemenangan dan kenikmatan. Kesolehan dan keteguhan hati di atas kebenaran setelah kemenangan merupakan derajat lain di balik kemenangan. Dan barangkali yang ditunjukkan oleh ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Fi Zilalil Quran Juz 6 halaman 3288 hingga 3289. Apa yang disampaikan oleh para mufasir tentang makna kemenangan di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk senantiasa menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah tidaklah membutuhkan pertolongan sedikit pun dari hamba maupun makhluknya, karena Dia adalah yang maha kuat lagi maha perkasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji di antara hamba-hambanya mana yang memang layak untuk mendapatkan pertolongan darinya. Adapun pertolongan yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya yang beriman adalah 1. Menolong Rasulnya dalam menyebarkan dan meneguhkan agama dan risalah yang dibawanya di tengah-tengah manusia, sehingga ia berada di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini. 2. Menolong agamanya dengan berupaya menerapkan syariat dan manhajnya, sehingga menguasai dunia dan mewarnai seluruh sendi-sendinya dengan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, mengalahkan berbagai nilai-nilai jahiliyah yang rendah. Dan kedua hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara mulai dari berdakwah hingga berperang di jalan Allah. Sebagaimana maksud dari kata tersebut yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan jihad yang Allah inginkan bukanlah yang dilakukan hanya semata-mata untuk menampilkan kegagahan, keberanian yang ada dalam diri seseorang saat berjihad. Atau bukan pula yang dilakukan semata-mata karena fanatisme kedaerahan, kebangsaan, atau kelompoknya. Atau bukan juga karena ingin mendapat pujian dan sanjungan seseorang. Sebenarnya kalimat menolong Allah adalah sebuah bentuk pengungkapan yang indah dan amat puitis, serta menyentuh kolbu orang-orang yang beriman dan berakal.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja memilih ungkapan menolong Allah, meski hakikatnya bukan secara fisik. Lagi pula bagaimana kita bisa menolong Allah secara fisik jika wujud Allah saja kita tidak tahu. Indra kita terlalu terbatas untuk mendefinisikan wujud Allah yang begitu agung. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan menolong Allah adalah membela keberlangsungan agama Islam dan syariat yang telah Allah turunkan dari usikan dan tekanan orang yang kafir yang menindas, merampas hak, menjajah kaum muslimin, dan membangkang terhadap perintah Allah. Maka maknanya adalah membela agama yang Allah tetapkan. Maka benarlah firman Allah dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 32. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.